Haji Samsul, close the door. Wa ma mana'an nasa ayyuminu isja. Sebetulnya manusia yang menghalangi mau iman itu hanya karena mereka cara berpikir apa betul Allah itu mengutus atau mentugaskan manusia sebagai mediator, sebagai apa? Rasul. Di Rasul bahasa Arabnya itu safir. Safir maknanya apa? Mediator. Makanya kalau sampean di konjen-konjen Arab jenis safaroh. Safaroh artinya apa? Konjen. Perwakilan. Makanya dalam bahasa Arab dulu dan sekarang itu sama. Rasul itu maknanya delegasi. Sehingga dalam bahasa Arab ya biasa misalnya Rasulun Najron, maknanya delegasi utusan orang Najron. Nggih. Kula baleni malih ben sampean tahu ya. Bahasa Rasul itu artinya sederhana, yang utusan atau mediator. Makanya kalau orang Arab bilang misalnya tukang pos atau apa yang jadi mediator, misalnya kayak paspor itu ya namanya risalatul mutajawizat, namanya surat yang bisa mengantar antar negara. Nggih. Biro immigration itu kan transfer antar negara. Jadi napa risalatul mutajawizat. Tajawizat maknanya saling melewati batas. Sehingga karena keyakinan manusia itu Allah itu tidak tersentuh, sehingga tidak tersentuh pula oleh manusia siapapun. Ketika ada informasi bahwa Muhammad itu Rasul, ini janggal. Aba asabwa basyara Rasulullah. Lalu teknisnya kayak apa? Allah yang tidak tersentuh di alam sana, kemudian harus berhubungan dengan alam manusia. Ini rumah tenan. Makanya orang-orang itu janggal. Apa betul Allah yang tidak tersentuh kemudian mengutus Rasul? Mediatornya itu siapa? Lah cuma manusia itu punya kenaifan sendiri. Ini rumah tenang. Mulane ciri utama Rasul atau ulama atau wali mung sitok ikhlas. Bisa gendho kaya apa nek ikhlas ing swarga. Timbang soleh tapi ra napa? Ikhlas. Sing ora iso mlebu swarga. Tiga kula niku kriminal kaya apa ikhlas ing swarga awal. Tapi nek soleh kaya apa ora ikhlas iku ora iso mlebu swarga. Sama tak tunjukkan kuncinya. Kenapa bisa demikian? Ngeten. Pertama kali Rasul jadi Rasul, yang menciri khaskan dia seorang Rasul itu hanya satu, yaitu ikhlas. Karena logika ikhlas ini yang nanti menyambung atau menjawab kejanggalan pertanyaan tadi. Apa betul Allah yang tidak tersentuh, yang di alam lain, yang beda semuanya dengan kita, kemudian punya hubungan spesial dengan manusia yang bernama Rasul? Caranya itu kayak apa? Sehingga manusia ya ngomong kafir gitu pinter, takwaannya deh. Kalau kamu Rasul harus disahkan oleh malaikat, dilegalkan oleh apa? Malaikat. Karena malaikat dianggap alam sing dekat dengan Allah. Tapi orang-orang kafir sendiri sebetulnya tidak pernah punya konsep malaikat itu apa, juga tidak punya. Tapi dia diasumsi malaikatlah yang paling mungkin jadi mediator antara manusia dan global ini bisa paham ya. Allah itu kan zat yang diyakini tidak tersentuh. Zaman jahiliyah wong nak nyebut Allah itu manfis sama, orang yang tidak tersentuh, adanya di langit. Pokoknya dengan segala titah kebesarannya Allah itu tidak tersentuh. Lalu ketika ada seorang menganggap dirinya sebagai Rasul tentu janggal. Lewat apa? Jadi rumah tenang. Akhirnya mulai zaman Nabi Adam, terutama era Nabi Hud, Nabi Soleh, mesti orang-orang kafir itu semuanya bilang abasyaru yahdunana. Apa betul manusia itu bisa bawa apa? Hidayat. In antum illa basarum misluna. Begini surat Yasin, kamu ya manusia kayak kita. In antum illa basarum misluna. Sebagian ayat in antum illa basarum mislukum, semuanya kayak manusia, kayak kita. Kenapa kamu menganggap diri kamu Rasul, saya tidak? Sama-sama berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rumah tenan. Nah kenapa tadi saya mengatakan sebab itu ciri utama Rasul itu hanya satu, yaitu ikhlas. Cuma manusia ini naif. Ketika menyoal demikian, tingkat rasionalnya demikian, manusia punya kenaifan. Lho janggale apa nak Nabi Soleh itu ngaku Rasul, janggale apa nak Nabi Hud itu ngaku Rasul, janggale apa nak Nabi Muhammad ngaku Rasul. Toh syariate, toh ajarane muk sitok, wong penyembah Allah.
Kecuali Muhammad ngongkon, aku iki rasul, mulane hormati lan sembah. Aku iki rasul, mulane golekno bojo, golekno dhuwit. Aku iki rasul, mulane hormati. Kalau itu kelihatan salah karena mengatasnamakan Allah, kemudian yang untung dia secara pribadi. Kalau baleni malih. Sebab itu tenggene surat Yasin di semua Al-Qur'an, ciri utama rasul itu pasti pertama itu la ilaha illa ana fa'budni. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Karena ketika manusia menyoal kenapa ada rasul sementara Allah tidak tersentuh, penyoalan manusia begini ini bisa terjawab. Lho kowe kok janggal wong dadi Rasulullah. Wong syariate lan ajarane ya mung sitok wong penyembah Allah Subhanahu wa taala. Wis ngono hakikate secara lahir Nabi ya disiksa, diintimidasi dan sebagainya. Tetap ngendikan kamu harusnya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula niku seneng, nganti mati nggih seneng. Mumpun dadi kiai rapati mulya nemen-nemen seneng. Dhewe ciri utama ikhlas ku nek wong bali ning pangeran, nasib kula wis ngeten-ngeten mawon niku mun maksimal. Ana sing hormat, ana sing percaya loro telu men sedeng terus. Kula kakean. Sak musala mun kakean. Kakean tambah dadi hijab. Kakean dadi napa? Hijab. Kula umpama sing seneng siji loro men sedeng. Standar napa? Standar ada bagus. Ndak niki kula cerita gini mergo niki penting zaman akhir. Kula cerita detail secara ilmiah. Manusia itu mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat itu punya asumsi. Asumsi ini kemudian oleh orang-orang Arab disebut malaikat. Sebelum ada Rasul pun mereka menganggap ada makhluk yang namanya malaikat yang lebih layak jadi mediator antara Allah dan manusia, bukan sama-sama manusia. Orang Cina punya terminologi itu dinamai dewa-dewi. Zaman Yunani kuno sebelum Masehi juga ada dewa-dewi. Jawa kuno juga iya. Untuk yang kejahatan dari Bathara Kala dan sebagainya, untuk yang apik dari resi siapa. Mau Islam di Nabi Khidir, wong gone pewayangan duwe sapa dewa ruci, sing manggon yoga napa sego. Sama, semua terminologi paham agama itu sama, istilah-istilahnya sama. Ya istilah-istilahnya apa? Sama. Ketika orang Arab bilang Allah itu harus satu, orang Jawa sudah bilang sahaya widil, yang serba apa? Islam. Makanya ketika Imam Ghazali menemukan bahwa Tuhan itu ada, itu bukan prestasi Islam. Semua dasar watak manusia itu tetap menemukan bahwa alam ini punya Tuhan. Sehingga dari awal Islam mengatakan agama Islam itu agama fitrah, agama yang sesuai kodrat manusia. Kodrat manusia itu apa? Yaitu meyakini bahwa di alam raya ini pasti ada Tuhan, ada penguasa. Paham ya? Menamakan Tuhan sebagai Allah, itu yang baru ciri Islam. Ya? Menamakan Tuhan sebagai Allah itu ciri apa? Islam. Tapi kalau sekedar alam raya ini ada penciptanya, ada Tuhannya, itu keyakinan semua, kepercayaan. Kemudian Kristen menambah itu Trinitas, itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Di zaman Yunani namanya Logos atau Logos itu. Terus zaman orang filsafat disebut akal awal, akal sani, akal apa? Salis ini teori-teori novel filsafat. Dalam Islam itu dikenal namanya Allah. Tapi dengan segala gelarnya Tuhan, dengan segala status Tuhan, manusia itu tidak yakin bahwa antara manusia dan Allah itu ada mediator. Nah, ini sudah diperkara. Kok iso wong kenal pangeran terus untuk wahyu ke pangeran untuk tahu carane piye? Nah, berhubung cara mulai dhisik misteri, maka banyak orang yang memberanikan diri ngaku jadi rasul. Mulai Lia Eden sampai Ahmad Ulam bin Mirza sampai dukun-dukun sing mujarab itu. Karena hubungan manusia dengan Allah itu tahu jelas. Paham ya? Orang tahu apa? Jelas. Yang memperjelas hubungan itu hanya satu. Ini yang disebut di Quran. Ciri utama maka nali basyarin ayyutiyahu wa kitab wal hukma wan nubuwah summa yaqula linnas kunu ibadalli walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Mulane kula niku ndonga terus pikiran. Kula niku bejo nganti mati ku nak rapati mulya. Tapi ngeten iki ayat ngeten mboten populer. Cara rawuh mursyid kula dibengkulaken.
Ya, cuma nak gogolang kula ya kuwalat tenan. Kira-kira bae keramat kula nak urusan ayat niku keramat kula. Ciri utama seorang nabi niku jari pangeran wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Ciri utama seorang nabi itu tidak menganjurkan umatnya mentutuskan dia. An tattakhidul malaikata wan nabiyina berarti mau ulama, berarti mau mursyid tapi napa? Wan nabiyina. Jadi kira ngono tenan. Ciri utama seorang rasul itu satu, dia mengajarkan kunu robbaniyin, ayolah kamu bertuhan, ayolah kamu kembali ke Tuhan. Dan kamu harus yakin bahwa tidak pernah seorang malaikat atau seorang nabi berkedudukan sama dengan Tuhan. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbab. Niki rungokno tenan. Kenapa demikian? Ketika hubungan manusia dengan Allah itu tidak terpecahkan secara logika, secara rasional. Yang paling rasional hanya satu. Titenane wong tetap nabi, tetap ulama, tetap wali hanya satu. Yaiku dekne mau nganjurno supaya wong seneng pangeran. Gampangane cara kowe kula ngeten. Wong niku jek eling pertama kali bapak wafat, saya pidato di depan santri, di depan orang-orang yang seneng bapak, kula bilang, jenengan kecewa mbek kiai boleh. Tapi kecewa mbek ajarane kiai ra oleh. Sampai bisa kecewa dengan saya, mungkin beda watak, beda visi, beda ide. Tidak boleh kecewa dengan ajaran saya. Ajaran kiai mau wong kon sujud ning pangeran, kon salat, nak ndonga ya lho pangeran sudah. Lah kecuali aku di ajaran wong kon seneng aku nganti kultus. Wong kon ngimani aku, nah itu mungkin resiko, bisa ya bisa enggak. Tapi kalau orang disuruh seneng pangeran, disuruh jaluk ning pangeran selesai. Umpama aku keliru ya tidak ada masalah. Harusnya juga begitu. Seorang mursyid itu pasti benar saat mengatakan wes aku jaluk ning pangeran. Istighosa ya wes jaluk ning pangeran. Wes nikmati oleh wiridan la ilaha illallah. Tapi nek mulai, tapi mandine nak mbek aku lha perkara mesti. Wah, itu mulai perkara, mulai kriminal. Namun mulai napa? Kriminal. Wah, sanate mutabar nak lewat aku mulai kriminal. Tapi selagi hanya mukhlisina lahuddin, memurnikan agama hanya untuk Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mulane Nabi Muhammad ditetir kere, ning Mekah yo kere. Yo disio-sio wong, tapi ngertakok imat wis kere ini yo tetep ngaku nabi. Ya tetep aku nabi. Lah tugas apa, Mat? Lah yo kowe tak penyebab pengiran nek kok. Lah hubungane mek kowe Mas, aku yo kawula biasa, anak aku tetep kawula biasa. Yo ngoten. Ngulang kertakok itu yang jiran ulama, aku sih ulama, kasih ulama, ya mengkorban senang pangeran. Nah ambil jenengan, aku itu tepung biasa, tuh kayak nak pas umat seneng orang, terserah aku ya. Paham ya? Sebab itu Nabi itu bangga ketika beliau diberi gelar innaka mayyitu wa innahu mayyit. Satu gelar yang tidak menguntungkan. Neng Quran itu ono gelare Nabi Muhammad itu sederhana banget, tapi itu menjadi benteng tauhid. Itu innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Nah lucu, seorang nabi dari Sayyidul Awwalin wal Akhirin neng Quran mau digelari innaka saat temani sira Muhammad mayyitun ya bakal mati. Wa innahum lan tak temani kufar ya mayyitun bakal mati. Kenapa gelar ini begitu penting? Karena menjadi konstitusi tauhid, menjadi dasar tauhid. Jika Muhammad itu mati, maka dia jelas tidak Tuhan. Jika Muhammad itu mati, maka risalahnya Muhammad atas nama Muhammad akan berhenti. Tapi risalah Muhammad atas nama kebenaran orang nyembah Allah itu tidak akan berhenti. Mulane kula nyuwun nggih nek sampean dadi ulama, misale sak kula sing pengaruh dia apa, ojo seneng. Nah sampean duwe ikhlas ojo seneng. Iki biasa. Orang ini biasa, orang keturunan biasa, wong janggal biasa. Kalau menyen kurang ajar tak niat, buatan kok terus asli kurang ajar, kita buatan asli. Wah, kalau niat. Sama tak cerita ini ilmiah secara tauhid dan saya bertanggung jawab di depan Allah. Ada gelar-gelar Nabi yang ironisnya jarang diperkenalkan ke umat. Padahal gelar ini menjadi konstitusi ilmu tauhid. Misalnya gelarnya Nabi Muhammad innaka mayyitun, mat kamu tetap mati nanti. Nabi Isa dengan ibunya wa ummuhu siddiqah.
Ning Quran digelar apa? Kana yakulani to'am. Iku doyan sego. Dari ada gelar-gelar kenabian yang tidak menguntungkan, gak prestis. Jadi Nabi Isa sak mboke digelarin apa kana ya doyan apa sego. Nabi Muhammad itu untuk gelar inna kamai itu. Ana neh gelar afa imata ukitila. Cek Muhammad mati cek dipateni. Dipateni kesane gak jaduk. Ora ada fisik kesane. Ora ada jimat. Tapi itu juga gelarnya Nabi. Apa imata ukitila. Muhammad potensinya bisa mati atau bahkan matinya secara tragis bukan sekedar dibunuh. Ada Nabi yang matinya itu dicincang, dimutilasi. Jadi Nabi Yahya bin Zakaria itu matinya dimutilasi. Orang itu mau mati biasa, dimutilasi. Tanyakan para pakar tarikh, matinya Nabi Zakaria apa? Dimutilasi, dicincang oleh orang Yahudi. Sampai Quran kalau ngeritik orang Yahudi, wa yaqulunal anbiya bi ghairi apa? Hak ini Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu matinya dicincang, dimutilasi. Tapi gelar-gelar ini oleh para nabi itu bangga. Karena apa? Semakin ada gelar-gelar kemanusiaan, maka semakin kental bahwa yang Tuhan itu hanya Allah. Yang hebat juga hanya Allah. Sebab itu Nabi Isa dengan tanda kutip ono kecelakaan. Dia ini dikai mukjizat murid nawang mati gelem. Akhirnya kepleset malah jaga pengen. Mana Nabi Muhammad gak tertarik dengan mukjizat. Nabi gak tertarik mukjizat yang rawan meleset itu ora tertarik. Yo kesopanan dadi wong. Ngene ajarane nek ditabok pipi kanan dikai pipi ora tau ngecewakno wong. Sampai kaume wong kok sempurnane ngono. Nek ra anake pengenan ra mungkin. Gara-gara terlalu napa? Sempurna. Oh Nabi Muhammad itu nemen. Sampeyan tak critani. Nabi Muhammad itu dadi nabi sakwise gagale Nabi Isa dadi nabi. Yaiku dekne kepleset nganti diarani pengen. Nabi Muhammad itu saking nunjukno nek beliau itu manusia. Iku sering pidato ambek dahar. Hal yang mungkin tidak diperkenalkan para kiai karena wedi jatuh murwah. Nabi itu sering dijazahno lafaz-lafaz sakral beda. Fana hasanah satan. Wa inni a'taitu lahu zira asatin wa huwa a'jabul ilaihi. Fana hasahu nasatan. Nabi ketika tak beri sampil kampung itu suka sekali. Beliau nyokot saking senengnya Lahab. Dan saat Lahab itu beliau bilang ana sayyidul awalin. Saya adalah orang paling hebat mulai dulu sampai sekarang. Itu pas sampai dahar. Jadi Nabi itu sering bicara sakral justru pas sampai apa? Sehingga itu dikenang oleh para ulama selain Siddiq Tabligh Amanah Fatomah ditambahi Al-A'rad Al-Basariyah bahwa seorang Muhammad juga punya sisi kemanusiaan, termasuk beliau juga makan, minum, nikah dan sebagainya. Ternyata sifat-sifat ini menguntungkan secara institusi tauhid. Karena semakin seorang Nabi kenal basariyahnya, semakin beliau hanya didudukkan sebagai manusia. Yang didudukkan sebagai Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menguntungkan secara dakwah apa? Tauhid. Ya. Paham? Lah Nabi Isa mboten kekhusyuan. Bener terus dadi ora tau salah, ora tau ngecewano wong. Mulane Nabi Isa satu-satunya nabi sing kena audit carane dadi nabi itu diaudit. Mergo kesakralan. Mulane kula mau dadi wong sakral tenan malah kena audit. Nabi Isa itu satu-satunya nabi yang cara dakwanya diaudit pengiran. Ini tenggene surat Maidah Nabi Isa ditakoi. Wa iz qala wa ya Isa, a anta qulta lin-nasi takhuduni wa ummiya ilahi ini min dunillah. Salam dakwah ku piye? Kok akhirnya disembah ku piye? Mau nang kowe sing ngajarno. Jadi Nabi Isa satu-satunya nabi yang sebenarnya ketemu pangeran ditakoki a anta qulta lin-nasi takhuduni wa ummiya ilahi ini min dunillah. Kowe piye kok malah takon dadi nabi ben wong nyembah aku malah nyembah kowe iku piye? Iku tunggale wong kon nglamar malah engko sing dikakak. Kowe piye cara dadi nabi ku piye? Iku Nabi Isa kok. Lan iki aja kaget nek ana ulama kadang umat jadab iku ana ilmune, jadab ku ana ilmu. Kayak tak terang ilmu tuh wae akeh kiai-kiai top akhirnya kadang sak enake wong kenal Balim Teladan itu lewat iso ya ketemu wong menikah kayak aneh. Ya kayak gini bahasan mangli wong ngenang perkara anak bangga anak tamu lagi dijeder terus kono ora usah pertama aku cerita-cerita orang yang dikenal wali sak urip-uripe misok iku ana ilmune sampeyan ora usah niru menawa wali tapi ana ilmune
Wong sak kula mawon nak kurang ajar tak ilmu. Nggih. Mboten iki ngaji ilmu tuh, ben ngerti sampeyan. Karena secara konstitusi tauhid lebih menguntungkan kalau seorang nabi menonjol sisi basariah ketimbang sawangan sakral kemudian menyentuh level paling ekstrim, yaitu nanti takut dianggap tuh. Paham ya? Nabi keliru-keliru, Nabi Musa keliru-keliru, budak Fir'aun melayu tenan. Nah, ada ini para pangeran apa melayu bareng. Paham ya? Ya melayu tenan terbirit-birit tenan. Wah ketara manusia, melayu tenan. Ketika ngadepi Saharatu Fir'aun, nggih fa'auja safi nafsi khifatan Musa, meriang tenan. Paham ya? Nabi Muhammad gini. Jadi Nabi Muhammad itu jadi nabi 600 tahun setelah kegagalan Nabi Isa jadi nabi. Iku Nabi Isa gagal malah dianggap pangeran utawa. Iku tunggali misalnya kados kula sebagai ulama Quran, wong luwih seneng Gus Bak dibanding seneng Quran iku gagal. Tapi nak wong jadi seneng Quran be aku biasa-biasa wae aku sukses. Napa? Sukses. Soale wong seneng Quran perkara tak ulang ngaji aku. Bariku mbek aku biasa-biasa wae sukses. Paham ya ana sing tak curiga, ora percaya, sukses. Berarti dadi ulama apa? Sukses. Ini tenang dengan ilmu itu. Karena saya tetap sebagai basariah dan Quran tetap pada posisi yang paling sakral. Lain awalian. Baca Quran ora enak nak nabi Gus Bak. Lho Quran jadi sifat ra enak. Oh, gagal kok dadi kiai berarti gagal. Wah. Ini tenan betul. Karena ini kasusnya karena bisa. Dia ini sukses jadi wong sempurna malah dianggap anaknya pangeran. Pangerannya sing ngangkat malah disaingi dia. Iku sing disebut surat Maidah, a'anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummiya ilahini. Satu-satunya nabi sing kena audit ngono Nabi Saka. Salem dadi nabi ku piye? Kok nganti akhirnya kowe malah sing disembah. Jangan-jangan kowe sing ngongkon. Wah bisa meriang tenan. Akhirnya Nabi Isa dawa ma qultu lahum illa ma amartani bihi anibitu wa rabbi wa rabbakum. Sak roh kula sing tak syariatno nggih tiyang tak nyembah jenengan Gusti. Terus wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihi. Falam ma tawafaitani kunta antar raqiban apa ali. Iki Nabi Isa ora goblok ya ape pinter. Gusti, zaman kula tunggoni niku dereng ngoten. Bareng kula mati niku terus dadi ngoten niku. Nah, tapi niku rak kula wis mati urusane jenengan. Idene falam ma tawafaitani kunta antar raqiba ali. Wa anta ala kulli syai'in sahih. In tu'adzibhum fa innahum ibadun. Nah jiran seksa niku kaulane jenengan. Ora kawula-kula. Nah tapi itu apapun alasan Isa tetap jadi pengalaman bagi Nabi Muhammad bahwa sebuah pesona personal, ya, sebuah pesona personal itu akan gawat sekali. Mulane kula rapati seneng di presiden yang terlalu soleh, terlalu image-nya baik rapati seneng. Sebuah negara itu yang baik kalau konstitusinya baik, undang-undangnya baik, jangan pesona pribadi. Kalau pesona pribadi baik itu gawat. Nanti orang tidak ikhlas kalau nggak di Presiden Soekarno, karena melahirkan paham Soekarnoisme. Penggemar Soeharto tidak ikhlas kalau Presiden tidak Soeharto, karena sudah fanatik harus Soehartoisme. Nanti penggemar SBY juga gitu, harus SBYisme. Negara ini gawat. Harusnya rakyatnya siap di Presiden siapa saja asal sesuai konstitusi. Jangan ada revolusi saat Presiden tidak Soekarno. Penggemar Soekarno Presiden harus berbau Soekarno. Penggemar Soeharto harus berbau Soeharto. Penggemar Gus Dur harus berbau apa? Gus Dur. Ini gawat, sebuah negara akan gawat kalau aturannya begini. Sebuah negara hanya bisa aman kalau konstitusinya dijalankan, undang-undangnya dijalankan. Meskipun harus ada personal yang jadi presiden. Faham ini perlu kalau terangkan. Mereka Nabi Muhammad itu menunjukkan sekali bahasanya. Nabi hebat kalau mau digelari innaka mayyitun. Wah itu kan menyinggung. Gelar kok terima apa? Innaka mayyitun. Mati sudah dia mati. Malah ning gone wa Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Gelare apa? Afa imata aku tidak. Apa nak Muhammad mati terus mati ini dipateni ingkolaktum ala aqabikum kowe nang kecewa mbek Islam. Akhirnya balik kafir. Makanya ketika Nabi Muhammad wafat, sebesar Sayyidina Umar saja bilang mangqala inna Muhammad qad mata qatak turunukum fa inna ma huwa yunaji rabbah kama yunaji Musa rabbah.
Siapa berani bilang Muhammad mati, akan saya penggal lehernya. Muhammad sekarang sedang munajat kepada Allah sebagaimana Musa sedang munajat. Akhirnya ketika Nabi jelas-jelas wafat itu sahabat juga masih jeda, masih menunggu, merenung. Nggak berani memutuskan kalau seorang Muhammad yang dipuja-puja ternyata sekarang terbujur kaku. Nggak berani mengatakan itu mati. Apalagi ditopang Sayyidina Umar pidato innama huwa yunaji rabbah. Lagi munajat. Akhirnya Abu Bakar rawuh, karena Abu Bakar memang terlambat. Beliau rawuh terus pidato. Mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad itu Muhammad saiki mati. Wa mangkana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Kalau menyembah Allah, Allah selawase gak bakal mati. Terus Kanjeng Abu Bakar membaca ayat afa imma ta'au wa tilang. Akhirnya apa? Status Muhammad dianggap mati adalah status terbesar untuk menyelamatkan tauhid. Sementara prestasi Isa sudah kemugal langit malah dadekne wong sirik. Nah, gagah mati biasa. Pak, maka jangan katakan kalau Muhammad tidak diangkat ke langit itu lebih tinggi. Isa tidak bisa. Justru Kanjeng Nabi matinya wajar menjaga konstitusi tauhid. Nabi Isa yang diangkat ke langit malah blunder. Dianggap anaknya pangeran. Nabi Muhammad tidak jadi pendem malah konstitusi tauhid selamat. Enggak kalau gak demen mati ya sama. Mati setengah wong rapati percaya terus wong misoi barang cara kula gak aman. Wong kula nak kandha bojo kula, dhek aku nak mati. Soale anggere pen kuburan wis jero ya nang pendem. Ora usah ndang iki gedhe cek iki cilik wis wae. Nak aku wong apik langsung di swarga, nak wong elek dengan sak donya terus mlebu neraka. Wis padha wae. Terus sedengan mati gak ngel-ngel wong sak aku sedengan. Menawi kula nek wis mati, sakniki lah paling gak seneng. Kula baiki lah paling gak seneng ditamoni. Sawane kok ngel-ngel wong. Kula lah yo kangelan maksudnya dadi kok. Gus kula tak sowan jenengan napa nek sowan badhe matur. Matur ning kene wis sowan barang mau angel. Iki masalah ini kula dadi kiai ora repot. Wong kok nyembah ning Allah itu sesuatu yang enggak repot. Sesuai fitrah manusia. Wong kon seneng Allah sesuai fitrah manusia. Dadi kiai ora usah repot. Mengajarani sesuatu yang sesuai fitrah manusia. Kulo mboten setuju ana ajaran ana muru'ah wong kudu yoga imes mboten setuju. Biasanya kanca-kanca pondok ini kadang yoga citra kiai ini ra pantes ini ra pantes. Kulo nate survei mulai dari Jogja sampai Bandung. Kulo nate teng Malaysia, nate teng Mekah, teng Madinah, teng putih-putih survei. Kulo nate teng Bandung itu 2 bulan, jan survei. Niku di sebuah mushola sing kiai ini tukang adol bulus, ngerti bulus? Kura-kura. Anggere iso ya dagangan kura-kura, kadang ya dagangan pitik, bebek. Anake wedok wayu ya kathok cikang. Kasih wong Bandung anake ilang blodor. Lho ngene ku sing nyucap ya pirang-pirang. Akhir bar magrib sing ngaji Quran ya pirang-pirang. Lah sing ngaji ya yakin nek wong kathok cikang itu haram. Sing ngaji ya yakin nek adol bulus ora apik. Tapi ya tetap ngaji. Itu menunjukkan bahwa kerinduan manusia terhadap Quran itu normal. Tanpa mensyaratkan pembawanya ideal. Kayak kula bedina di saya khusuk sampean. Aku sering ra ketunan omongan ngawur sama omongan khusuk tertata. Tapi sampean tetap rindu ben ngaji Quran rindu. Sing go gendola rindu sampean. Jadi sebetulnya kebenaran tidak menggantung sama yang bawa, nggih. Sama yang orang banyak desa-desa sing kiai ini ra kambenan takwa ya diterima. Salah ana kiai sing mensyaratkan dirinya nek gak kambenan takwa ora pantes, kiai ora kambenan takwa. Jajal lah bos kayak tetap biasa wae. Engko ya tetap padha wae. Karena sebetulnya orang mencintai agama itu kerinduan terhadap kebenaran. Sakjane wong dinabeni Nabi Muhammad bar Nabi Isa kudune kecewa. Nabi Isa itu sempurna. Gak tahu misoi wong ditabuk pipi kiri, dikekno pipi kanan dan sebalik. Nah omongan terukur. Wes pokoke apik. Padahal Nabi Muhammad buatan, Pak Boy wong kan nabok ajarannya Muhammad nak diperangi kan merangi. Wah ajarannya mas beda banget dengan Nabi Isa. Sayyidina Umar oleh terusno kowe kereng menang, kowe dibikin tersinggung ora tersinggung, kowe khimar ajarannya Umar malah parah meneh. Manis tuh di bawah lamnya bahwa kal khimar. Tapi Nabi Muhammad sukses jadi nabi. Suksesnya karena orang khas ajarannya Nabi Muhammad, orang bertauhid. Orang apa? Bertauhid. Malah Nabi ini untuk gelar al-arat al-basariyah hanya seorang manusia. Tapi dari awal Nabi Muhammad jujur, tiap pidato mesti dimulai qul innama ana basarum mislukum.
Bukan sabi hukum tapi mislukum. Dalam bahasa Arab mislu itu persis. Kalau sibhun itu serupa, anak mislu apa? Persis. Setiap kali Nabi Muhammad pidato mesti dimulai kul innama ana basyarum mislukum. Aku ini manusia persis kowe. Coba aku untuk wahyu, untuk nobat kenabian, dinobatno sebagai nabi. Ajarannya innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Pangerane mung sitok. Iku mulane sembah. Fastaqimu ilaihi, kamu harus menuju Tuhan. Jadi Nabi ora tau bakas awake pisan tok mas kawitan pidato. Aku iki manusa persis kowe. Aku dadi nabi. Lah ciri utama aku dadi nabi, kowe iku nyembah pangeran sing tenanan. Ya menuju ning pangeran, istighfar ning pangeran. Wes awake ora tau dibakas. Malah nak tiang-tiang sing menyentuh ilmu hakikat, luwih bangga Nabi Muhammad kabudut dipendem ning tanah timbang diarani munggah langit. Malah repot. Gue ponakane pangeran tanake malah repot. Sekarwan ning bumi ketok manusa, misale bar. Konstitusi tauhid aman, napa? Aman. Paham? Ini ilmu tua dan zaman harus paham dan harus bangga. Sebab itu Nabi Muhammad untuk gelar Sayyidul Awalin wal Akhirin. Justru dengan kemanusiaannya yang sederhana, beliau jadi sayyid, jadi tuan betul. Dan kiai rapati sempurna itu malah baru. Mereka penggantinya sapa wong ikhlas. Paham? Lah aku ideal malah wong, wah aku baiki malah bar. Ini mboten uraan iki tenan, penuh perhitungan kok apa ngoten. Paham? Lan kula nek mati dimen dikenang ngoten terus. Men dikenang iso Gus Bae tukang mulang Quran, mulang tafsir ngoten dak dikenang. Nggih pancen adone Quran diulangno tafsir dikenang. Mosok nggih mulang komik, wong kenang yang gitu-gitu saja. Sing sederhana, paham nggih? Sing napa? Sederhana. Paham kula baleni malih. Jadi kenapa Nabi Muhammad begitu ideal di mata Allah, begitu hebat, begitu sempurna? Justru kesempurnaan beliau bukan dengan gelar-gelar sing gak wajar, misalnya mati dipendam ning langit dan sebagainya. Justru dengan status basariyahnya, yaitu sing diteruskan ulama selain sifat 4 itu punya sifat al-a'rad apa? Al-basariyah, punya sisi kemanusiaan. Dan itu yang menyelamatkan risalah beliau. Ya, yang menyelamatkan risalah beliau itu ya sisi kemanusiaan itu. Karena beliau tidak pernah diasumsikan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ini penting kalau aturakan. Mereka sekarang umat itu banyak cari kesempurnaan. Misalnya saya Pak Presiden yang sempurna, kan arah kerja tetap ramah. Ada presiden yang berapati sempurna lah, kue sempurna tetap makmur. Kamu jangan menjadi bodoh untuk makmur menggantung seorang apa? Presiden. Kue malah goblok. Presiden punya tugas konstitusional untuk melakukan apa? Kita sebagai rakyat jadi kewajiban ngurus anak cucu wis. Malah seneng negara itu KPK tukaran mbek Polri. Ya kono kan di kegiatan tukaran kene di tukaran mbek tonggo di musuh. Wis di kegiatan dhewe ora malah ada berikan malah melo larut. Kene di kegiatan dhewe kono ya antar Polri KPK kene tukaran mbek tonggo. Padha-padha di kegiatan. Ben ngurusane dhewe. Soal kita kritis. Nah, kita kok ngantar institusi negara kok gak lupa. Bodoh ini orang rukun biasa, orang biasa. Bodoh saat di sana orang rukun ini. Bodoh, nah pertanyaan ngoten biasa. Kalau balik ini balik yang inti masalah. Terus manusia itu kalau sudah punya asumsi itu dianggap ilmu, dianggap nopo. Yaitu tadi. Kemudian ketika Rasul mengatasnamakan utusan Allah di mana Allah tidak tersentuh. Manusia punya asumsi khayalan, harusnya Rasul itu malaikat. Mergo malaikat dianggap makhluk paling dekat dengan Allah. Padahal wong kafir ya ora malaikat itu pakanan apa ya ora. Jenis apa ya ora. Akhirnya Allah ngendikan, "Lah saiki Rasul sing rupa malaikat iku apa?" dari pengiran. Dari pengiran, "Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna 'alaihim nasama malakar rasul." Nak penduduk bumi ku malaikat, Rasulnya ya malaikat. Berhubung penduduk bumi ku manusia, Rasulnya ya manusia. Logikanya jelas, ketika Allah logikanya jelas. Umpama manusia itu diutus no malaikat, tentu dianggap monster. Biasanya misalnya malaikat yang diutus no manusia bentuknya piye? Bentuknya ketara malaikatnya. Kalau terlalu sempurna paling mbok anggap bidadari atau bidadara. Pokoknya mbok anggap wah ini makhluk gaib. Malah mbok anggap IT kaya ning barat utawa mbok anggap makhluk
asing. Nah bentuknya menyeramkan, gua anggap monster. Nah saya ini misalnya sampean jawab, ya enggak Gus, dia malaikat, tapi didesain mirip manusia. Lah iku padha mbek ayat walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan wa la labasna 'alaihim mayalbis. Umpama manusa iku tak utusno malaikat, ya malaikat sing tak pacaki kaya manusa. Lah kok nek kaya manusa ya dianggap manusa. Nek kaya malaikat kok dianggap jin atau monster, ya padha wae. Intine njaluk meniku mau njaluk aneh. Njaluk aneh napa? Njaluk aneh. Mulane ciri utama Rasul namun setunggal, dia itu punya risalah yang masuk akal, yaitu orang disuruh menyembah zat yang menciptakan langit dan bumi, itu saja. Artinya cek sing gawa sapa wae itu sah, ajaran ini pasti sah. Faham ya, baleni malih. Mulane kanjeng Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi sing ketika pemimpinnya gagal, iku risalah tauhid jalan terus. Orang ada bejo kaya Nabi Muhammad. Ketika Nabi wafat itu diganti Abu Bakar. Kayak apa orang kecewanya? Dari orang paling sempurna menuju manusia biasa. Ya jajal, sampean genteni Pak Hamid Pasuruan, tak genteni tokoh Muhammadiyah, tak NU bingung. Hasim genteni Gus Dur, ora kok zaman Gus Dur. Kok sampean genteni Hasim ya bingung, ora kok zaman Pak Hasim. Padahal terima manusia biasa. Iki Abu Bakar genteni wong sing bergelar Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Kayak apa itu? Cara nuruti kecewa? Kayak. Tapi Abu Bakar pena oleh pidato pena. Aku genteni Nabi Muhammad itu mau cita. Tok wong terus nyembah pangeran ya ngono tok. Di wong sing gremeng kaya apa ora masalah tekno gremeng kamu ajaranku wong nyembah pangeran. Lah kecuali ajaranku wong hormat aku, lha iku perkara. Paham ya? Mulane kula ngiyai nggih pede, mbok aku sempurna apa ora ya ora. Ngaku ya gak ajaran wong seneng pangeran. Klirune ning ndi? Ya aku sempurna, cara sempurna ngomong ngono mesti bener, Pak. Paham ya? Mesti napa? Mesti bener. Padahal kayak apa ketika Abu Bakar dibiat, banyak sahabat Ansar yang kecewa. Sehingga benih-benih kekecewaan itu menjelma jadi Syiah. Karena awal Abu Bakar mimpin konflik dengan Sayyidah Fatimah. Orang tahu semua. Tapi kecewa Abu Bakar tidak menjadi kecewa dengan Islam. Orang cara beribadah tetap bertauhid. Orang kecewa umat ya tetap bertauhid. Ali bin Muawiyah itu podo perangi. Saurip-uripe ra cocok. Sing Sayyidina Ali sak kelompoke ndek tulung pangeran, Muawiyah sak kelompoke ndek tulung pangeran. Makanya ajaran Islam tidak pernah konflik. Ora ana ajaran bejo kaya Islam. Ali pas tukaran sak kelompoke ndek tulung pangeran, Muawiyah sak kelompoke ndek tulung. Mulane setan paling pusing ada di wong Islam pusing. Karena tidak bisa dibelokkan untuk menjadi syirik. Ini perlu dicatat. Tidak bisa dibelokkan untuk menjadi syirik. Kiai tukaran malah. Mulai ada kiai satu klan tertentu atau satu dinasti tertentu, maslahatnya tukaran. Setan kepusing. Pusingnya podo mesti tok. Gara-gara anak-anak itu tukaran, mutungnya gaya podo. Lah setan masa aku mutung nggak terus selingkuh, jadi tetap gaya podo. Enggak tukaran meneh sito ya gawe padha. Lha mangsane setan nak bareng kecewa gawe bar ta gawe biliyat ta prostitusi sebenarnya tetap gawe napa? Padha. Mulane gak usah kuwatir sama nek iki tukaran NU Muhammadiyah tukaran. NU tukaran mutunge ya gawe padha. Muhammadiyah tukaran di Universitas Islam dadi kebanggaane wong Islam. Tak kuwati setan paham. Lho niki tenang. Lu anggere takok iki yang Gus kenapa tokoh-tokoh itu banyak yang kon. Ya anggere Islami cek waras iku apik. Wah anggere Islami cek waras. Artinya waras iki. Ini disembah cek Allah. Iku cek apik. Mulane itu ada satu hadis dan ini harus dicamkan. Kanjeng Nabi nate bangga ngendikan, aku dadi nabi ku paling top ya. Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Mergo era aku setan putus asa. Ya Nabi, mergo era aku setan putus. Nabi paling sial ya Nabi Isa. Mulane dan Muhammad itu sakit kan Isa. Sing seneng berlebihan kultus Isa anake pangeran. Sing gedhe darane anak zina sial terus Nabi Isa. Sing seneng kebablas ndadekno ndekne anake pangeran iku Nabi Isa kecewa. Kecewa boten Nabi Isa darane anake pangeran. Kecewa. Sing seneng kecewa. Oh sing gedhe ya kecewa. Terus sing gedhe nuduh anak napa? Sing seneng yo kecewa anak mergo nganggep dene anake napa? Pangeran. Nabi paling sukses Nabi Muhammad.
Nganti saiki umatnya paling sukses. Kulo sering takut Gus kiai kok tukaran. Ya ora ono apa. Muntunge kiai mbek kiai tukaran tetep nggih pondok. Sale kiai nerbang tukaran, muntung ora pasuruan iki pondok. Muntung ning Bojonegoro nggih pondok. Lho kok tukaran nek iki tempat muntung pernah nggih pondok. Prasetan kakuati. Tujuan utama setan nggodho manusa ora ben sirik ta ben selingkuh mbok melenceng. Jebule ora. Malah ngembangno agama. Ora lara. Paham? Lho ini tenang deh. Ngon Nabi ku bangga, aku jadi Nabi paling sukses dari kamu. Mergo setan wis putus asa. Memang kalau dilihat dari segi ini putus asa sekali. Terus kalau darani manusa niku tukaran apik iki mboten, tukaran ya apik tapi ben. Sementing ora paham ya, ben. Ora sakit gitu. Sementing enggak usah terjadi unsur kriminal kalau saling bunuh kenemen. Ya tukaran sedengan yang rasani, neng-nengan itu sedengan. Cara kula standar, napa? Standar. Yes. Ini standar to misale ki NU di kegiatan kritik jamaah tabligh. Jamaah tabligh duwe kegiatan. Kiai kok dakwah ngenteni diundang, ora ono hadise. Sing ono nabi riwayate nabi undang-undang, ora ono dakwah ngenteni diundang. Ya padha ngritike wae apik cara kula. Ulama-ulama jamaah tabligh yang di Jogja itu rata-rata jebolan Medina dan itu banyak yang kawan saya. Mereka nak konsultasi dia keluar, Pak Kiai NU itu kok aneh. Wong dakwah kok nunggu diundang, itu tidak ada dalam sunnah Rasul. Sunnah Rasul dakwah ya kiainya datang, Rasul yang datang. Iya, ya. Orang yang Rembang ning ini diaku. Jamaah tabligh kira melok ge masjid dimuasai. Oh, kula niku pun pengalaman dadi iki. Kula wong kiai tak kancani. Ya secara kula tukaran anu sedengan bagus itu. Artinya standar. Dan itu positif cara kula. Mergo sing kritik ya seneng pengiran, sing dikritik ya seneng pengiran. Ndak ada masalah. Iku mbok usir ya tetep wiridan, sing usir kok bar ya wiridan. Ndak apa-apa, cara kula tuh baik-baik saja itu setan sing pakuati. Paham? Setan sing pakuati. Mergo sing bar ngusir kok ya wiridan, sing diusir ya tetep wiridan. Nyoros setan gak menang. Lah itu hebatnya Nabi Muhammad sukses. Melawan setan apa? Sukses. Mau sampai ngantuk keluar kena orang kena, tapi kalau yakin diri dari pengiran keluar ngomong gitu, saya yakin. Selain kalau di dalil ya di data. Kalau nak ulama peneliti ya punya dalilnya, artinya hadis Nabi itu bangga karena setan dan bisa memperdaya umatnya. Secara fakta ya begitu tuh. Bareng usir jamaah tabligh masjid kok ini tuh wiridan, sing diusir ya. Astagfirullah. Itu sama baiknya, cara kalau sama baik. NU ge masjid rada di pondok elek ya syukur, sementing ikhlas. Muhammadiyah ge muftas mewah ya sementing mulai anu Islam di Bangkalan be Kris. Padha piye? Ya bet. Untuk karan tuh baik gitu. Paham gitu, cuma sedengan, itu ora usah unsur kriminal sampai saling bunuh, ini pun kriminal. Hukum pidana. Nang gremeng ra ono pidana. Gremeng ra ono apa? Pidana. Gremeng dijamin nek hadis ora ono pidana. Jare Nabi Allah nyepura umatku angger gedeng mbek wong ora diomongno, ora dikampanyano, ora direkam lah ning MK iku wis aman. Lha iya kan ada inna wa tajawazal ummati ma haddatsati anfusuha malam takalam au takmal bi. Asal gremenge tidak diaplikasikan dalam perilaku kejahatan sosial gremang. Kalau dari kiai pengalaman konjen Arab Saudi sing Jakarta tenggene jalan Kasablanka itu sering konsultasi gue. Saya termasuk orang yang dimintai saran. Gue sering ditawani kaji. Pak kalau ingin kaji ya kaji. Ulama aja bukan kaji harus mencoba. Ya kaji aku mesti kaji. Kaji mau warai gue. Kaji kewajiban aku sambung. Kulo tersinggung rumahane perkara kulo gedeng kaji gitu. Kaji ora wong Islam aku ulama ora wajib bukan dani. Mau nak kaji tenan sawangane dhek sing ngongkon. Aku mau kaji tenan iki perkara ngomong ngeran ora perkara napa? Ben. Lah goblok tapi. Itu sering ngeluh sama saya. Pak, ngilangi khurafat di Jawa itu kok susah. Orang masih seneng kuburan, senang batu besar. Maksudnya itu kayak apa? Orang kok punya hajat nyarinya kuburan itu maksudnya. Ya jago ya. Ya maksudnya ya nggak punya maksud ingin ke kuburan sebetulnya. Ya kalau maksudnya cari ketenangan itu kan syirik. Karena cari ketenangan di luar Allah itu kan syirik.
Akhir sampean darani wong sing golek hiburan ning bar ya sirik, sing delok bioskop golek hiburan sirik. Sirik kabeh wis setuju. Sing kok kritik kan mesti mau kuburan. Harusnya Anda itu jujur. Kalau yang sirik itu karena kuburan cari ketenangan, ya sirik pulang cari ketenangan di luar kuburan, misalnya ke bar atau ke niklab, ke gedung bioskop. Wong pangeran dhewe lho, malaikat dhewe. Nah mungkin nak pangeran ra bingung, pangeran ra bingung. Tapi nak malaikat yo bingung ngadepi wong ora kuburan. Diarani sirik wong sing diwaca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Diarani ra sirik wiridan arane kuburan yo ora mantep. Sane pangeran ora ning ngono. Paham? Mbok arani sirik yo ora iso malaikat wong karuan dilafalno kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha. Kadang tambah ilah sari kalah. Wis jelas ra sirik kok. Wis jelas. Oh maca la sari kalah. Ya tapi mbok arani ora sirik nemen-nemen yo repot. Nyatane gelem wiridan tenanan bedak ning kuburan. Nah ning omah sane pangeran ora pati kru, ora semangat. Ning kamar wiridan ora apa? Ora semangat. Jadi memang itu masalah-masalah tradisi. Sekarang tuh alhamdulillah pemerintahan Wahabi sekarang itu nganggep fenomena gitu itu tradisi, tidak ekstrim kayak dulu. Sidik-sidik divonis sirik. Kulon itu menangi perkembangan Wahabi ketika ada perdebatannya dulu Syekh Manik dengan Sayyid Muhammad Alawi sampai terakhir era bin Bas Abdul Aziz bin Bas dengan Sayyid Muhammad. Kulon menangi dan saya sering baca buku-buku itu. Ketika Sayyid Muhammad baca Mafahimnya Jiku Antusokhah, terus siapa Abdul Aziz bin Bas ngarang Hadihi Mafahimu. Sakrore sampean ora aku. Kulo mboten pengamat, saya itu ikut terlibat dalam terjemah, ikut terlibat dalam mensosialisasi, orang pengamat. Nah, sampean apa paling krungu-krungu. Kulo nu tahu betul. Saya itu juga kenal banyak muridnya Sayyid Muhammad, juga kenal banyak orang-orang yang berpendirian Wahab. Alhamdulillah sekarang itu nganggap begitu itu kultural. Napa? Kultural. Kalau dulu enggak, memang kalau hukum itu syirik, bid'ah, dolalah. Kalau sekarang enggak. Karena ya alhamdulillah sekarang itu eranya global, di mana fenomena-fenomena tradisi ada di mana, ada di mana. Mulane sekarang itu kadang ya bener orang berpikir sekuler ya bener. Islam itu mau wajib wong nutupi aurat. Wong Jawa wis sarongan mek klambenan takwa. Juban sunat ora. Ya barani sunat ya orang banyak nutupi aurat. Ora sunat perkara jubane. Ya biasa. Lah kok biasa. Tapi juban kan Nabi Muhammad juban, Abu Jahal juban. Lah kowe nek delok film Arab iku bingung. Wong saleh bebandingane macake padha. Paham? Nah ning Jawa film Jawa jelas, film Indonesia. Dia ini kelambenan takwa, bajingane anting-antingan sitok, nganggo kaos ketat. Celana jin suwek-suwek. Film Arab padha sing garong ya cobaan sing dikarong. Gitu. Paham? Maka yang menjadi syariat Islam itu hanya satu, yaitu nutupi aurat. Coba lihat ulama-ulama top Pakistan, dia pakai turbus khas Pakistan. Ulama Turki juga pakai kopiah khas Turki. Wong India balik loh, nganggo ketu khas Indi. Indonesia nganggo ketu Iran. Padahal ketu yang saya pakai ini dipakai Musul, tokoh PKI. Zaman Sudomo gitu, Sudomo. Paham ya? Sama nak mulai ketu putih, lho Rabi Yahudi ketunan kok sampeyan. Ketu sing ketu putih kaji wong Yahudi nganggo boten. Sing buder. Nah. Paham ya? Tasbih, gue nggak ada sunat. Shaolin Temple tasbih lebih gede. Paham? Gue yang masjid nyekel tekan ngerasa sunat. Paus Yohanes sampai pidato nggak guna apa? Makanya Islam itu harus jelas. Makanya saya mengatakan institusi Islam tertinggi itu adalah tauhid, kalimatut tauhid. Sebab itu Nabi Muhammad mengatakan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang sering dipuji-puji Nabi Muhammad hanya kalimat tauhid itu. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling utama yang saya amalkan saya dan nabi-nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah. Karena kalau selain masalah tauhid itu bisa kultural. Badah sunnate sause tahallul iku luwih sunat tahlil timbang taksir. Gundul. Jadi syariat gundul iku wong nak kaji kesunatane iku tahallul apik gundul timbang
taksi. Tapi kayak ngerasa sunat teman-teman itu ya apik, tapi rapati apik. Apike ya pancen mukhallikina ru'usaku memukos. Tapi kowe nak gundul terus ngerasa khas ora iso Buddha ya gak utama iki gundul terus. Shaolin Temple ya gundul. Paham? Ya macam agama di sini kembar, model-modelnya kayak kembar. Nah si nyongko nak tasbih Sunan Ampel khas dari sapa ada film Tino tasbih malah budi. Gak timo cekel ning tangan dikalungno. Sawangane luwih khusus. Makanya kita harus bangga. Mulane ketika Nabi yang menjadi ciri utama Nabi sebenarnya hanya satu, yaitu institusi tauhid. Dan konstitusi tauhid dalam alam nyata butuh penopang. Nah, di antara penopang itu gelar kemanusiaan. Ini dicatat betul. Di antara penopang itu adalah gelar kemanusiaan. Termasuk Nabi Isa digelari karena ya kula anit to'am. Nabi Isa doyan segur. Itu catat. Ya, Nabi Isa doyan segur itu catat. Ternyata betul. Sahabat kalau melihat perdebatan-perdebatan kayak Ahmad Didat dan Stanley Fisher itu yang mengarah kepada ketuhanan Allah itu karena bukti bahwa Nabi Isa ada unsur manusia. Paham ya? Hanya unsur manusia ini yang menyelamatkan tauhid. Ya, unsur manusia ini yang menyelamatkan apa? Tauhid. Bahkan Nabi Muhammad diandikan afa immata au qutila, atau bahkan Muhammad terbunuh. Dia terbunuh kesannya agak jadul, gak dilindungi malaikat. Nggih mboten, terbunuh. Tapi itu baik secara konstitusi tauhid tidak ada masalah. Paham ya? Tidak ada apa? Tidak ada masalah. Bahkan prestasi. Buktinya menurut Islam orang yang mati terbunuh dianggap syahid. Lah nek era saiki apa? Kok mati dipateni, dibacok mati ra jeduk. Apa hizike ngobrol? Lho mati ngoten niku terhormat, mati napa syahid. Sebab itu ada ayat yang sangat spesial tentang hal ini disebut Quran wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Itu satu ayat yang kelihatannya aneh. Masa ada ayat yang mensifati gelar-gelar Rasul yang kehormatan mau disifati ngene tok. Aku gak tahu ngutus Rasul ketika ini Allah. Kecuali mereka yo tahu mlaku-mlaku ning pasar yo doyan sego. Yo doyan mangan. Nyifati Rasul mbok iso miber ta arang-arang mangan tangger bengi tahajud ora nyifati kok. Aku ora tau ngutus Rasul kecuali duwe perilaku sering ning pasar lan doyan sego doyan pakanan. Illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Itu kan kayak mensederhanakan Rasul. Mosok Rasul ora digelari tahajud kek, tak poso kek gitu. Tapi mau digelari mlaku-mlaku ning pasar ambek doyan. Ternyata gelar ini penting sekali untuk menjaga konstitusi tauhid. Karena dengan tradisi ini kelihatan sekali kalau mereka hanya manusia, enggak perlu kamu tuhankan. Dan itu artinya tauhid aman, nggih, tauhid napa? Meniki penting kula aturaken. Lan kula niku alhamdulillah nggih, kula masih dadi kiai ana sing hormati ana sing nyucup macam-macam. Kula anggere sik temen pasar ambek anak kula biasa. Pertama-tama nggih do takok. Gus wong alim ning iki do keselen takok bedino. Saya takok keselen. Aku ya ora tau jawab ya. Ngene lho gampang. Nah iki mbak aku ngecewakno kowe. Kowe anggap terang yen aku wis ber. Mungkin ra yen aku itu seneng pengiran. Ora ana masalah ngene. Mau maksudno aku ya adalah nang pengiran. Padha aku maksudno kowe ya adalah napa? Pengiran. Nah, gue ya terserah pengiran sing mandi ndi. Kita mandi aku. Makanya sekarang ya kita harus meluaskan pandangan. Negara ini baik-baik saja. Tradisi kita ada konflik ya baik-baik saja. Asal tidak terjadi tindak kriminal, tindak pidana. Wong konflik itu kan bagian dari kompetisi. Konflik itu kalau sehat namanya juga nanti kompetisi. Apa susahnya? Kita tukaran ambek dulur terus misah iki jenenge pertama mutung. Suwe-suwe nak mandiri, kok suwe-suwe nak sapik gelare ora kok mutung tapi mandiri. Isi adike di rumah kakak terus tukaran mutung. Iku ora saiki. Engko aku wis mandiri, alhamdulillah saiki gak gantung kakake wis mandiri, malah bar. Dhisik pengurus masjid ning kene mutung mbek kene minggat. Ya coba nek dadi kiai, dhisik mutung kok kene saiki dadi kiai dhewe bar to.
Engko bahasane rubah, disi anggota saiki ketua. Malah apik. Senengane kok memandang dengan sudut yang sempit. Paham? Mbok urip sing jembar dadane. Senengane kok repot. Gawe kategorisasi kok napa? Setan. Pikirane setan. Kok ciri utama kebenaran itu yasrah. Ciri utama kebenaran insirafus sadri. Dada itu enak nyaman. Ciri utama kebatilan itu yas'al sadrahu dhayiqan kharajan ka'annama yas'adu fis sama. Jadi Allah itu punya punya kriteria, membuat kriteria. Ciri utama kebenaran itu insirafus sadri. Di dada itu enak nyaman. Ciri utama kebatilan itu rubah, enggak nyaman. Jadi anggap aja nak saingan mbek tonggo masalah dunia kompetisi, saingan nyai ya kompetisi, saingan politik ya napa kompetisi. Engko nak mutung ya anggap aja latihan mandiri. Kan enak. Latihan apa? Mandiri. Pak, yang mulane jare kanca kula, bojo kula niku elek, tapi kula seneng. Lha piye? Nggo latihan apa takdir. Nggo latihan apa takdir. Aku ora takdir latihanku ya ora bojoku wis. Ora nganti saiki disayang. Iba aku wis ora sugih, wis kaji ora iso, sedekah ya ora iso. Ibadahku ya latihan nopo? Takdir. Ya napa dene iku. Tak akan kok bener, kok pinter aku. Lare sampean sak enak iki nak saiki jek melarat. Anggap ae ibadah latihan napa-napa? Takdir. Paham ya? Gua latihan. Paham ya? Damel napa? Latihan. Tak kula ngaten kiai iki latihan. Kiai ini wong ra jelas ora badi kok gelem latihan ikhlas mau wis bar kok. Anggepe latihan apa? Ikhlas. Mula nanti diundang. Gus kalau niki nyata ada seorang wartawan meduki tim kula. Gus kalau bisa ngaji misalnya di Antv atau di apa. Dijawab nggih. Aku tak latihan ngaji sing ora jelas ngene iki. Ora wis suwi latihan kok sukses. Engko nak menawa gelem iki latihan iki luwih penting. Gendene cara dia melihat itu kan kalau kayak begini dikemas terus jadi apa dapat apa. Nah itu latihan mergawi, ini latihan ikhlas kok kayak logika ngono. Kowe ora ora ilmu kiai kok apa. Ora kok aku menolak ya ora, aku ya latihan mergawi, aku latihan ikhlas. Ya wis, wah aku terus ora gelem ya ora kapan-kapan ya Bu. Nah aku tak latihan sih. Tapi nanti kalau latihannya sudah bilang bisa, ya. Kiai sudah latihan. Kalau udah jadi kiai, tak aku sukses. Itu tadi. Asal cara kiai kita menjaga institusi tauhid, konstitusi tauhid, itu pasti kita benar. Pasti kita apa? Sama tak cerita nih. Nabi Muhammad tuh saking kepinginnya kita menusani. Itu pernah ada satu kejadian dan ini di hadis sahih. Di hadis apa? Sahih. Nabi itu kalau mengingatkan akhirat, itu luar biasa dramatis. Sangat dramatis. Sampai sahabat sing mulai waya kumpul bojo ora sida kumpul, waya mangan ora sida mangan, malah bersumpah-sumpah, wah. La atazawaju bisa. Wes donya mung sementara sampeyan fisabek wis gak usah rabi-rabinan. Ana sahabat sing sumpah serapah, wah la aku lah mau wis gak mangan-mangan daging. Semarai mangan daging sahabat mari nabrak-nabrak tok ndi wis ora usah mangan apa? Daging. Mesti sitok gak fa wala aku manal laila wala asuman nahar. Wah aku bengi peta hadit full rino poso sing mari ali pangeran turu wis kriminal turu napa? Wah itu berlaku sampai beberapa hari. Jadi Nabi ini sing bingung. Kok biasane masjid rame ya ora rame mergo wong do sibuk ibadah ning omah masing. Soalnya Nabi untuk laporan, wong wedok-wedok terlantar terus sing lanang. Sing lanang yo sibuk ibadah. Akhirnya ditimbali berapa Nabi? Nabi nang ngendikan ya pede. Ini ciri utama tokoh kudu pede lho, ora oleh. Tokoh ngendikan gaman ora oleh. Kudu napa pede. Jadi Nabi nang ngendikan, "Wa inni la akhsyakum lillah wa a'lamakum lillah wa atqakum lillah." Ping 3. Inni la akhsyakum lillah wa a'lamukum billah wa atqakum lillah kata gitu. Wong paling roh Allah ora aku, ngaku Nabi. Paling wedi Allah ya aku. Wong paling roh Allah iku aku. Paling wedi pangeran ya aku, paling takwa ya aku. Tapi ghairu anni atazawwaju bisa. Iku aku rabi. Wa aku lah aku ya doyan daging. Wa anamu, aku ya turu.
Wa sumu wa aftir, aku ya poso tapi ya ora poso. Apa artinya dari hadis ini? Ternyata konstitusi tauhid kadang selamat justru lewat unsur-unsur kemanusiaan. Kalau nanti pidato di Jogja, nanti pidato nanti ngaji. Wonten saya tuh pernah ikut seminar napa lokakarya S3 dan Hotel Sahid di Jogja. Kalau nanti ada satu wacana-wacana di mana dai-dai itu harus punya metodologi dakwah. Kamane dai atau kiai atau ulama kudu sempurna di metodologi dakwah, duwe pola-pola dakwah sing bisa. Nah jago ya, cara aku dai mbek mubalek iku ora usah duwe metodologi dakwah. Ya ora usah sempurna. Wae sementing ya ora kriminal teman-teman. Islam ya rapati kriminal teman. Karena mensyaratkan sempurna itu hasilnya mensyaratkan ideal. Itu nanti yang memenuhi kriteria itu jumlahnya terbatas. Misalnya syaratnya kiai, imam masjid syaratnya kudu ngalim. Boleh wong ngalim wis kangelan. Nggak mau tambahin wong ngalim sing bener malah angel meneh. Paham ya? Mau tambahin meneh. Ya wong ngalim sing di pekerjaan kurang ada pekerjaan kok bingungno wong. Malah angel meneh. Rata-rata wong ngalim nganggur. Nah dekne nganti ngalim mesti ora PNS. Cara dene PNS wis ora sempat ngalim, lha tugas ya. Nganti ngalim tahqiq ku bukti ra tau sekolah umum. Nah nganti ngalim tahqiq PNS ora sempat ngapa. Nah, wis tugas sih. Berarti syaratnya mau telu ya, ngalim wis kangilan kuwi. Ngalim ora kriminal ya kangilan, ngalim di pekerjaan ya kangilan. Artinya apa? Sama juga mengkerdilkan Islam karena nanti Islam tidak punya stok dai lah nak ora usah syarat butuh niat apik mek ra ono aneh. Misale nak ngrasa ora ngalim ora usah fatwa. Wis anggere jigoten wis dadi. Sawane bathuk ngecap ya napa? Dadi. Sawane bebo khusyuk rong dina ya napa? Dadi. Akhirnya kita punya jutaan dai. Mergo ora usah syarat ideal. Tahu meruweman puluhan tahun. Lho tobat setahun ya kayak Anton Medan ya bar ya ora masalah. Saurip-uripe ku kafir Cina. Lho masuk Islam setahun dadi dai bar aman. Justru itu kita punya stok dai jutaan. Anake Karlan sawangane keturunan ya dai. Saurip-uripe Cina kafir barang masuk Islam ya dai. Saurip-uripe preman tobat kaya Anton Medan ya dai. Saurip-uripe kaya ditororis macam-macam barang tobat ya dadi. Itu malah kita enak. Ada yang tanya, apa tidak takut penyimpangan? Keyakinannya umat Islam seluruh dunia standar itu kita buah Quran. Sehingga kalau seorang dai melenceng, itu orang Islam yang ngerti, macam manusia yang salah. Tapi dia tetap perlu nak hukum ya Quran iku, rapak dai iku. Paham ya? Misalnya kados kula, ana kiai korupsi, ana kiai salah. Keyakinannya umat itu kiai ini sing salah, tidak institusi Islam yang salah. Misalnya sampean seneng wong alim kudu kedunan, paling banter, gitu soalnya wong alim, jadi sayangi tukang bisa, ya jadi ya rapi. Tapi ya tetap ada masalah, yang geremang. Lah nek geremang aku perkara ngono ya geremang, iki kedunan tapi ra ngalim. Lah itu geremang ya padha gremenge to. Paham niki kula aturaken ten mriki karena institusi tauhid itu justru sering selamat kalau ditopang al-a'rad al-basariyah, sisi kemanusiaan. Jangan kira untuk menyelamatkan tauhid itu malah kita butuh image yang baik, citra yang baik, enggak. Sebenarnya bukan kriminal, bukan apa? Kriminal. Makanya Nabi Nabi Dawud itu sederhana. Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim yang baik, yang penting tidak merugikan orang lain. Orang usah diprestasi akeh, pokoknya rapati ngrugekno. Wah. Ini penting kula aturaken karena sekarang ada fenomena menuntut kesempurnaan. Orang kayak Pak Karno itu orang baik, patriarki. Gara-gara tidak bisa mengendalikan inflasi dijatuhkan. Wong negara baru merdeka kok kepen makmur ora ana inflasi piye carane? Pira-pira iso wong era baru merdeka kok disyaratkan kemakmuran pakai ukuran inflasi ya jatuh. Mbok era Soeharto disyaratno ngene. Lho era Gus Dur disyaratno sehat lahir dan batin. Lah wong kok golek sehat lahir dan apa? Jasmani dan rohani. Jare era Habibie roe sekro. Era Megawati jare ngene, era SBY jare ngene. Lah dene dhewe piye ora dipikir. Paham ya? Selama negara itu punya konstitusi, punya aturan main itu akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Jadi kiai ki ngoten. Ora koyo zaman beriki. Misale koyo kula ora koyo zaman Abai. Wah anak kula nasibe ngono ora ono bae. Kula niku ora.
Zaman bapak wong kiai yang ngono-ngono wae, zaman aku yang ngono-ngono wae. Makanya lewat ngaji niki, lewat keterangan Quran ini sampean akan tahu institusi tauhid itu bisa selamat, tidak ada masalah. Justru lewat al-arad napa al-basariyah. Dan ini harus jadi energi. Ya lewat bulan yang suci ini, bulan Dzulhijjah ini harus jadi energi. Saya niati dari rumah, saya bantu lewat sholat hajat ya. Kita harus menganggap sisi kemanusiaan itu adalah energi dakwah terbaik. Karena tidak bikin aneh-aneh. Kue untuk Islam yang Jawa baru kaya pedagang songko Gujarat, India, Moro Aceh lewat dagang. Karena lewat secara wajar, yaitu antar negara hubungan mesti karena ada dagang malah diterima. Coba kalau dari awal juga namanya dakwah wong janggal, iki aliran opo? Islam teng Bali ora baru kaya kiai. Ana wong Madura merantau bakul sate, kok ponakane dijak sisi komunitas dijak, nek wis akeh nggih masjid dadi Islam. Wong Padang juga begitu, di Ambon, di Maluku begitu. Artinya apa? Perilaku kewajaran ini betul-betul energi. Kue dakwah langsung iyai keturunan pimpinan takwa di Bali mesti diusir. Negara mana saja diusir. Coba kalau kamu misalnya ke Eropa, umumnya orang dagang-dagang, umumnya orang apa-apa, bisa. Coba sekarang ada Islam di Australia, di Amerika, di New York, itu yang bawa pedagang Aljazair. Nggak ada dalam sejarah Islam di bawah ulama. Meskipun di hati mereka mengalir darah ulama. Tapi yang menyembul di permukaan adalah perilaku dagangnya. Ya, perilaku apa? Dagang. Makanya, kalau nyuwun tenan gitu gini jamaah mriki. Latihlah bahwa kemanusiaan itu energi. Karena apa? Inti Islam itu adalah tauhid. Saat kita menonjol kemanusiaan itu tidak problem. Kita tidak perlu iman yang berlebihan. Ya, nggak perlu iman yang apa? Nah ini cara kula jadi Pak SBY, jadi Pak Yusuf Kala, jadi pejabat-pejabat besar. Saya ini manusia tidak sempurna. Justru kalau kita tidak sempurna, rakyat harus bantu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya punya kewajiban institusional untuk melakukan ini. Tapi karena saya terbatas, cobalah rakyat ikut bantu, ikut sejahtera tanpa saya, tanpa bantuan negara. Meskipun negara tetap bertugas ingin mensejahterakan rakyat. Dia akan lebih baik karena mengaku tidak sempurna itu sangat baik. Lalu kalau seneng ya, bukan berarti saya seneng siapa-siapa, saya itu seneng model sekarang. Artinya presiden sekarang, presiden mulai Gus Dur, era-era sekarang itu kan sering ngakui bahwa negara harus dibantu masyarakat. Itu memang harus diulang-ulang. Karena apa? Menunjukkan ketidaksempurnaan itu malah baik, karena nanti rakyat akan berlatih mandiri. Kula nu jeeling almarhum bapak kula. Bapak kula nambah kanca kula hormati kok. Nggih bapak kula almarhum. Terutama zaman kula tesih mondok, nambah kanca kula dihormati. Kula nate tanya. Bapak itu kiai besar. Kenapa kok hormat betul sama teman saya? Jawabnya bapak enak. Lah iya leha. Aku itu meseli paling sak wulan pisan. Iku mbah cukup ora ya ora. Nak kowe ra cukup mesti sing bantu kanca. Sing bantu mesti napa? Artinya fungsinya konco yo kaya aku nyukupi kowe sak wulan pisan. Iku ora roh cukup ora. Kowe nek kekurangan ning pondok tentu yang bantu kanca. Jadi ketidaksempurnaan orang tua yang diakui tidak nyukupi itu baik untuk tawaduk saya, juga baik untuk teman-teman saya. Akhirnya nek aku sing alim iso dimanfaatkan kanca-kancaku sing bantu saya. Saya yang orang alim kurang juga terbantu oleh mereka. Dan itu tidak masalah. Buktinya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi yang orang sempurna tidak ditakdir berkecukupan secara ekonomi? Ditakdir kiri, isane mangan yang ngenteni ditulung sahabat Ansor. Karena apa ora jalan pintas? Jadi dungane mandi kok donga berkecukupan. Lah saiki aneh-aneh dai-dai. Ideale dai itu kerjaan tetap. Ideale wong sing ekonomine makmur cangkem, pengen-pengenan buyutem. Lah nek wis cukup kabeh niku ora tertarik dadi dai. Mana mungkin orang berkecukupan tertarik nekoni profesi napa? Justru profesi dai wong-wong nyakang-nyakang itu menarik. Rodok golek jati diri sithik-sithik ngoten malah menah. Mboten ini perlu kula aturaken ya, karena sekarang itu apa-apa itu diilmoni, termasuk pakai metodologi, dan kadang metodologi itu menuju kalau bisa menuju kesempurnaan. Memang menuju sempurna itu baik. Tapi ketika itu menjadi syarat, maka yang memenuhi syarat itu hanya 1-2 orang, dan itu mengkerdilkan jumlah dai yang ada di
Indonesia. Karena kan nanti yang tidak sesuai kriteria itu akan dianggap tidak ada. Dan ini nanti yang rugi juga umat Islam. Makanya balik ke penelitian saya tadi, saya itu di Bandung meneliti di sebuah musola di kawasan TEDC, itu kawasan pusat teknologi terapan di BPPT itu. Itu ada seorang kiai punya musola yang ngaji itu ya banyak. Kalau habis maghrib ngaji Quran itu banyak. Nah esok dia ini santai, kadang dagang bebek, kadang pitik, kadang kura-kura, kadang julus. Umatnya tak takut iya santai, santri ini wonten sing iso ngaji. Anaknya katokan cekak, damai udah layu ya perawan. Ya memang itu tidak sempurna, anaknya seorang kiai yang baik gimana ya jilbaban. Ya standar nutupi aurat. Tapi kan itu urusan anaknya, tapi apa kiai yang mulang. Anaknya apa yang nganggo jilbab. Tapi ketika anaknya melanggar ya tidak ada masalah. Nyatanya umat tetap ngaji. Nah, sampai sekarang cari orang-orang sing anak jilbaban. Kadang anak jilbaban tok ra di musala. Kadang anak jilbaban bapake ra iso ngaji. Apa perkara anak jilbaban terus ngaji bapake. Lah anak bapake ra iso ngaji. Pirang-pirang terus sakniki. Tapi dengan kita ngakui fungsi masing-masing, kita tidak perlu mensyaratkan ide. Akhirnya umpamanya dia ngaji, ya itu ngaji. Akhirnya yang lucu itu apa? Ini yang perlu sampai catat. Perawan-perawan di sekitar situ ya tetap jilbaban. Jadi ini suka Pak Kiai. Padahal ya orang naik Pak Kiai dia usah jilbaban. Artinya umat itu pintar kok memposisikan diri masing-masing, nopo. Iwak tuh gale kayak di wong tua nganggur atau di kiai nganggur. Kiai nu nganggur lah ora engkek. Nah ana santri alumni teko ditakoki, "Cung kowe kerja apa?" Santri dia ngerti. Nah kiai ini nganggur, ora jawab nganggur kok jenengan yo ora. Padahal kiai ini jelas-jelas nganggur. Ora PNS kiai ini. Artinya umat tuh bisa memposisikan diri. Nah Pak Kiai nganggur pantes dan kiai penggali wiridan. Tapi kiai ini ya takok, "Kowe kerja apa tuh?" Tapi ana kanca kula sing kurang ajar. Dene ku mangkel iki kiai. Perkara ora kerjaan ditakoki kerja apa. Dene sesuk nekat. Cung kerja apa? Nganggur 200 ini kan. Kira-kira. Artinya selama ini kan gitu ya. Misalnya kita punya mbah itu sudah sepuh nganggur. Karena orang tua dulu itu kan tidak PNS, ya orang untuk pensiun. Nah, ya mesti takok lah. Lek kowe wis kerja apa? Ya kita tentram mesti tanya. Mbah tuh nggak mau kalau nembe kerja iki. Artinya umat tuh bisa memposisikan diri. Nak mbah itu wae ra kerja, nak aku kudu kerja. Nak kiai nganggur ra apa-apa, jan mungkin mulang, mungkin wiridan. Nak aku kudu kerja. Artinya ada harus ide ya. Mana kalau betul setuju, ada standarisasi dai, standarisasi mubalek, kadang dikumpulan di Jakarta, pembekalan para dai. Kok sembekali dewe ra jelas. Artinya kalau itu sebuah organisasi ya saya setuju saja buat kegiatan. Tapi tidak usah latah terus seakan-akan perlu bekal. Bekal ini ya itu sih ikhlas mengatur. Paham ya apa? Ya cuma kita takut hukum ora usah jawab, apa usah jawab jenenge ora ikhlas. Ora ikhlas itu jujur artinya. Takut hukum aneh-aneh, mboten ngertos alhamdulillah kok mboten ngertos. Wae jawab jujur, alhamdulillah kok mboten. Ya kiai kok ora ngertos. Kula mboten ate ngaku kiai, jenengan terus nyeluk kula kiai. Kula kiai mboten ate nyeluk awak kula napa? Kiai. Lalu kalau agar digosok yang jenengan ulama ora, jenengan ulama kowe lho. Berarti nek aku gak sesuai kriteria ulama kowe sing bodoh, ora ulama barani apa? Ulama. Kowe sing bodoh malah bodoh-bodoh nak aku ayo. Wong kowe sing bodoh malah bodoh-bodohno. Sing darane aku ulama ra kowe. Sing kecewa ya kowe. Berarti kowe sing salah nama. Saiki sing kecewa ya kowe. Lah aku dhewe biasa mau takoki jeneng sapa bah. Aku muni ngono tok. Kowe sing darane ulama, saya kecewa mergo aku ora sesuai kriteria. Berarti kowe keliru, survei orang mendalam wis kowe ngukumi ya mriko. Paham ya muni iki kula balik. Kula ngaji ini kula niati. Jadi omongan kula sing lantur wau namun setunggal muaranya bahwa institusi tertinggi dalam Islam itu tauhid. Dan yang menyelamatkan tauhid itu ikhlas. Ikhlas bisa muncul kapan saja meskipun kita sebagai manusia yang profan, yang tidak sempurna, yang penuh jompang-camping sana sih. Kita utang jasa sampai sejarah dari Kalijogo tahu bajingan udah diwali. Yang Jakarta dari Anton Medan tahu nakal udah tidak. Lagu religius sing kau pondok hadiran yo ora laris. Sing laris sing nyanyekno ungu.
Padahal bahwa Islami, bahwa Islami, perilaku hariannya bahwa Islami, bahwa Islam. Gereja Islami nganggo religius laris, kowe sing Islami, tutak tutuki ora laris. Nganggo kadro kekene ra karewan ora laris. Loh enggak, itu memang kalau Allah sudah ngersana mau apa? Orang pengurang lagu religius itu dari penyanyi-penyanyi yang akwal hariannya tidak religi. Sing religius gawe lagu gak menarik dari awal. Roh hadroe nganggo terbang gawean Lamongan seminder. Wis meriang sing rungokno wis apa? Meriang. Artinya apa ya sudahlah yang dakwah lewat gitu ya bicara lewat gini. Lan kula kan gaya anak-anak ya mboten purun. Menarik iki lho ya nak model klasiknya, kan ada modern barang kalare. Sing lewat modern nggih monggo lewat modern. Sementing sama-sama dalam bingkai waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sing dikane Allah wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Nanti matek nganti kiamat elek mbek apik iku beda jare pengiran. Artine wong duwe nurani. Mbok kiai sempurna sudul langit tak salah perasaan umat yang ngerasa salah. Toh umat tetap hormat karena umat bisa mendudukkan masalah. Pak Yai manusia ya kadang salah. Ya sudah tetap hormat. Pak Kiai ini dia sedurunge ditegur umat begitu ya istighfar Rabbana zalamna anfusana. Modho apike baik-baik saja. Cuma sing jadi masalah kita punya tingkat suudzon yang lebih baik ketimbang itu. Nah itu semari perkara. Suudzonnya lebih subur ketimbang hitung-hitungan berpikir secara optimis. Mesti mari kiamat ini. Kita tahu-tahu tidak berpikir secara luas, secara pandangan yang luas, tapi penuh nopo curi, penuh curi. Malah ada nanti seorang sahabat ditanya, kalau saya hidup di sebuah negara yang pemerintahnya korup, yang pemerintahnya tidak benar gimana? Jawab Sufyan As-Tsauri, ini seorang angkatan tabi'in. Aku masuk negara yang pemerintahnya zalim. Iku luwih apik timbang masuk komunitas soleh kabeh tapi tidak ada sistem negara. Tidak ada sistem apa? Negara. Terus ditanya, kenapa itu? Sebuah sistem negara itu paling kafiro, tetap mengharamkan pembunuhan. Jadi masyarakat itu tentram karena pembunuhan dianggap kriminal dan nanti urusan dengan polisi dan sebagainya. Tapi sebuah komunitas soleh yang tidak bernegara itu rawan ada aturan sing atasnamakan Tuhan. Coba sekte-sekte itu, berapa sekte yang punya aliran aneh-aneh. Orang berbunuh diri dewi-dewi karena nanti dijamin masuk surga dan sebagainya dan sebagainya. Kowe dadi kiai aja Pak perkarane saiki presiden ono rupane SBY, ono menteri, ono polsek, polres. Kira tetap polres lah tetap seneng. Sing ngurusi ratan wis ana bagian polisi. Nah, goleki maling ya ana. Jadi kita ngiyai tenang bagian golek maling ya. Ya, nggak polisi ya tenang, sing mulang ngaji iso ana bagian kiai. Bahwa harus ada pembenahan sana sini itu iya, tapi sudah ada sistem negara ini lumayan. Coba kalau sistem negara ada jalan, kita mungkin revolusi hanya untuk menentukan siapa layak jadi presiden. Kita revolusi ulang dari awal. Toh hanya mencari siapa yang jadi presiden. Toh setelah iya pun belum pasti yang terbaik. Paham ya? Nah ini bolak-balik kalau matur. Coba lah lewat ngaji ini kita berlatih untuk mengakui bahwa proses kemanusiaan yang wajar adalah energi. Kulo sakniki krasa. Bojo kula nak arah kelemahan kula jebule energi. Mergo dia terus ingin menutup kelemahan saya dengan kelebihan dia untuk ngrumat anak. Jadi nek ra di duwe ku sing pede. Kowe ra di duwe bojomu mungkin punya langkah tertentu supaya mencukupi anak. Tapi kita kan kadang malu menutupi diri kita, kekurangan kita itu malu. Akhirnya kita sendiri menciptakan kemunafikan. Paham ya? Melane niki kula lewat ngaji niki ketika Kanjeng Nabi itu tidak ada masalah. Nggih, kekurangan-kekurangan itu al-arad apa? Al-basariyah. Sebab itu kita harus terima kasih sama ulama ketika mensifati Nabi itu sidik amanat tabligh fatonah dan ditambah satu yang bernama sifat jaiz al-arad al-basariyah. Bahwa para nabi itu punya sisi-sisi kemanusiaan. Termasuk sistem revisi ini harus dicatat. Dalam semua agama itu ada sistem revisi. Ini yang disebut ning terminologi agama nasah mansukh. Ora mbok anggap ngene.
Berarti Nabi ya di undang-undang si gagal produk. Nah, buktinya direvisi, di amandemen. Itu wajar dalam proses sosial pasti ada revisi. Itu sih disebut dengan agama nasah. Kok aku yang mendingin masa manusia itu bukti gagal produk. Bukti ini direvisi berkondisi salah ya enggak. Dalam proses sosial tentu ada kewajaran nasah nopo. Entah itu karena satu zaman, entah karena satu kondisi. Ketika kamu ditanya cacile api apa, ngombe susu. Nak wong tuwek ngombe kopi, masa diwalik cacile kan ngombe kopi, wong tuwek kan ngombe apa? Dalam kehidupan sehari-hari aja wajar sebuah revisi kenapa? Wajar. Ini kula nyuwun tenan lewat ngaji niki, biar kita ini punya limpahan dai yang luar biasa, punya mubalek yang luar biasa jumlahnya. Karena kita tidak mensyaratkan sing aneh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Syaratnya apa itu tadi? Famangka yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahsan. Al-Fatihah. Ji Samsul, close the door.